Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat serta karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam jalani hidup dan kehidupan. Nah, ngaji wala ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maidah 23 lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Nah, selesai ya. Aja lain. Ayat 23 surah Al-Maidah, Allah berfirman. Ko lanjutan juga dari ayat 22. Karena ayat 22 ada perintah dari Nabi Musa kepada kaumnya untuk memasuki bumi yang suci. Jadi ko dasar lo. Jadi ada perintah dari Nabi Musa. Nabi Musa itu perintah dari Allah supaya umatnya, kaumnya, yaitu Bani Israel, untuk memasuki atau berada atau menaklukkan bumi yang muqaddasah, bumi yang suci yang telah Allah janjikan atau yang Allah tetapkan. Tetapi mereka justru tidak mau. Mereka enggan dek karena barado di situ tuh ada kaum yang orang yang gagah perkasa. Kalaulah keluar orang tuh barunya masuk aja. Lalu kemudian ada dua laki-laki, qala rajulani minal ladzina yakhafuna. Jadi dua orang laki-laki termasuk dari orang-orang yang takut untuk melanggar perintah Allah, yaitunya berkata. Jadi ada dua sahabat setia Nabi Musa dari dua balik perwakilan dari kabilah atau suku-suku itu. Di antara mereka itu ada dua orang yang memang benar-benar komitmen menjalankan perintah dari Nabi Musa. Sementara nalain nalai maindainda menjauh. Siapakah mereka? Itu disebut dengan Yusha dan Kalib. Jadi Yusha ko ada disebutkan sebagai nabi. Jadi dia salah seorang pengikut atau teman setia Nabi Musa, termasuk menemani Nabi Musa ketika mencari Nabi Khidir untuk belajar terkait dengan kelebihan Nabi Khidir. Jadi memang banyak periode-periode itu ada Rasul dan ada Nabi. Jadi di antara perwakilan kabilah-kabilah yang diutus oleh Nabi Musa untuk mengurai perilaku dari orang yang berada di bumi muqaddasah tadi. Jadi ada strategi bagi Nabi Musa sebelum menaklukkan atau memasuki bumi muqaddasah yang disebut dengan Palestina. Yang Palestina termasuk
daerah yang di situ banyak sekali para nabi yang diutus Allah, para rasul Allah. Maka disebut dengan Ardul Muqaddasah, bumi yang suci. Banyak nabi dan rasul diutus di situ, banyak kitab suci yang diturunkan. Jadi ada di situ kitab Taurat, ada Injil dan ada Zabur. Jadi termasuk daerah yang suci. Termasuk sampai saat kini ada menjadi daerah suci bagi 3 agama yang ada kini. Ada Islam, ada Yahudi dan ada Nasrani. Oleh orang Nasrani ada tembok ratapan. Bagi umat Kristiani di situ ada Yerusalem itu tempat Nabi Musa diangkat atau di penghormatan terakhir, apa istilahnya dia itu. Kemudian bagi umat Islam ada Masjidil Aqsa. Jadi di situ memang ada ikatan emosional bagi umat Islam juga. Jadi ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada kaitan sejarah. Kalau umat Islam memang disebutkan di dalam Al-Quran ada Masjidil Aqsa, termasuk adalah Nabi Muhammad Isra ke situ. Lalu kemudian pernah selama 16 bulan Masjidil Aqsa menjadi kiblat umat Islam. Menjadi kiblat umat Islam. Maka itulah sampai saat kini menjadi daerah yang disebut dengan daerah suci. Dalam sejarahnya Nabi Musa memerintahkan umat kaumnya untuk memasuki wilayah tersebut. Jadi wilayah, kalau orang Yahudi namanya adalah wilayah yang dijanjikan, itu namanya Buyut. Lalu tentu muncul pertanyaan awal, apakah memang salah Israel itu menguasai Palestina? Karena memang daerah itu adalah daerah yang sudah dijanjikan atau ada perintah untuk mereka berada di situ. Memang sudah tegas untuk yang berada di daerah itu adalah orang yang beriman, orang yang patuh ke Nabi Musa. Sementara Bani Israel itu pada saat itu ada terjadi denyo, yang terjadi adalah pembangkangan. Yang terjadi adalah inyoko melawan terhadap perintah dari Nabi Musa, melawan perintah Allah. Lalu kemudian strategi Nabi Musa untuk memasuki wilayah itu, karena memang Bani Israel kok disuruh masuk, ini namuah ya. Kalau pai kami di situ sama membunuh diri gitu, mantan anaknya orang di sini gadang-gadang tinggi-tinggi perkasa. Tapi kalau lah nado orang kolek baru kami masuk oleh aman kami. Jadi kan ingin menang je orang Bani Israel kan. Di dalam sejarahnya ada 2 sahabat setia Nabi Musa yang takut kepada Allah, takut melanggar perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan itu nanyo karajuan. Mereka disebutkan di dalam tafsir namanya Yusha bin Nun. Nama ayah si Nun. Yusha bin Nun, dan kemudian si Kalib. Kalib kok memang tidak familiar bana namanya, tidak terkenal bana. Yusha kok kemudian karena dalam sejarahnya setelah meninggalnya Nabi Musa, yang meneruskan perjuangan itu adalah Yusha namanya, Nabi Yusha. Jadi mereka inilah yang kemudian termasuk 2 orang yang diutus oleh Nabi Musa dari 2 balai perwakilan kabilah. Jadi ada 2 balai suku yang sejak dulu tuh, ada 2 balai perwakilan suku yang kemudian pernah disebutkan juga di dalam surah Al-Baqarah. Mereka membutuhkan air minuman, di toko aja batu langsung terpancar air minum dari batu tersebut. Itulah kekuasaan Allah yang Allah berikan nikmat kepada mereka supaya mereka mensyukuri. Itu ayat 21 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Ayat 20 surah Al-Maidah. An'amallahu alaihima. Allah memberikan nikmat kepada mereka berdua, yaitunya Yusha dan Kalib.
Jadi Yusha dan Kalib ko di samping mereka terpilih, tapi juga mendapatkan nikmat yang istimewa dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjaganya. Karakter dari Yusha ko tadi, karena disuruh ada Nabi Musa untuk memantau, memonitor, mencari, memetakan kondisi di Palestina itu sendiri, yaitunya kalau dulu namanya adalah wilayah Kan'an namanya. Jadi nama daerah itu dulu adalah Kan'an. Kan'an. Lalu kemudian dipantau, dicari, memang ditemukan di situ adalah orang-orang yang orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang yang tegas, orang yang berani. Dan 10 orang lebih ketakuan. Memang ada itu satu riwayat yang menyebut nan 2 balik suku ko, 2 balik kaum kabilah ko, mereka pergi menuju situ dalam perjalanan, nampaklah de orang Palestina ko jejak tapak kaki kan itu. Sementara orang-orang tu ada disebutkan dalam riwayatnya tu tinggi-tinggi, tinggi gadang. Ada namanya buian 5 balik panjang tungkek, berapa panjang tungkek? Ada setinggi yang kau sudah tungkek 1 meter. Kali 5 balik, berapa panjang 5 balik meter? Ada yang menyebutkan banyaknya itu adalah tinggi itu 3.333 hektar. Hesto, apa nama tu? Sekian hasta, sekian hektar. Ribuan tuh barat tinggi itu. Walaupun itu dalam riwayat kalau Nabi Adam kan tinggi 27 meter tuh. Aku anggaplah lebih ada kalau tungkek dikali 5 bari bara banyak ada. Sehingganya perwakilan kabilah ko ada disebutkan dalam riwayat, walaupun itu agak dikeragui riwayat itu karena memang semasa Nabi Nuh terjadi banjir bah, kan manusia kok kasadolah tenggelam gitu kan. Jadi tidak ada yang tersisa, tidak ada yang tinggi-tinggi lain. Kemudian disebutkan juga bahwa manusia kok semakin lama semakin ke ujung tu semakin kene. Kok bukti tak awak kok ujung ke ujung lah pe kau takah tabu lah kau semakin ke ujung lah hamba ujung lah semakin ne. Itu bukan stunting ini masalah, bukan masalah lagi. Memang itu ada yang menyebutkan bahwa semakin ke ujung semakin ketek. Jadi nampak bekas tapak kakinya tu, dicurigai lah dek orang Palestina ko, dicari selobok kado balik orang ko tadi. Bahkan dalam riwayat itu disebutkan orang konyo panen ke ambil buah-buahnya pakai kantong dan dia buang masuk dalam kantong. Tak masuk jo orang nado balik ko tadi, mau dimasuknya ke dalam kantongnya berarti tinggi kira tu. Warna tinggi dan warna gadang. Sehingga dibawa ke rajoy apa mengawak kemari, tujuan kemari. Mereka menyebut kami diutus dari Nabi Musa apa segala macam le tahu di kalian kok kondisi kami kok segala macamnya, kalian tu anak taluk di kalian kok kami kue-kue gadang-gadang. Disuruh balik kan Nabi Musa tok malaporan itu 10 orang kau melaporan yang buruk-buruk ini. Yo nak taluk dewa kasih tu do mengawas itu tu semua membunuh diri, semua maniayo diri je. Sementara na dua ko tadi Yusha dan Kalib ko tadi justrunya diberikan nikmat oleh Allah Taala, inyo terjaga, terpelihara. Inyo disebutkan di dalam tafsir menyembunyikan apa yang mereka tengok atasnya dari perilaku mereka kecuali kepada Nabi Musa. Jadi di antara nado balik ko nan 10 leko baca itu ke orang banyak, baca itu ke kelompok-kelompok kabilah mempatakui lah. Tentu gacha nama-nama ko deh cameh. Kalau tak tu mengawat tu sehingga mereka tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Kecuali nan dua ko tadi nyo nak baca itu ke anggota tapi nyo hanya baca itu menyampaikan ke pemimpinnya ke Nabi Musa sebagai pemetaan kondisi apa langkah yang akan dilakukan iko orang bantu iko kondisinya
Kadang-kadang gagah perkasa. Jadi diberikan karunia dua orang sahabat Nabi memang berprinsip. Nah, kalau dalam berjuang jangan sampai disampaikan informasi yang membuat lamah anggota. Nyo ado nan perlu disampaikan dan ado yang dirahasiakan, tetapi disusun strategi apa yang harus dilakukan. Sementara ada 10 haleko, baca itu lapeh saja, tentu kemudian anggotanya kok menjadi camek, khawatir dan penuh dengan ketakutan. Semangat juangnya nak dole. Tentu nak berpikir bahas strategi untuk bisa memenangkan atau bisa menguasai atau menaklukkan daerah tersebut. Sementara mental akan naik, wala cameh. Jadi itu dulu diajarkan model pendekatan. Kalau kepimpinan tentu disampaikan. Yusha dan Kalinkonya melaporkan Nabi Musa, sehingga ada rumusan pemikiran yang akan dilakukan. Jadi itu disebutkan di dalam tafsir. Berbeda dengan sisa-sisa suku-suku yang lain, mereka mensyiarkan, mereka menyebarkan, dan kemudian membuat kemudian anggota-anggota mereka berada dalam ketakutan dan kecemasan. Nah, itu dijelaskan di dalam sejarah. Udkhulu alaihimul baba, masuklah kamu atau taklukkanlah, menangilah melalui jalur pintu negerinya, babal karya. Ada melalui pintu negeri, masuk ke situ. Jangan kamu takut akan mereka. Mereka itu memang punya fisik yang besar, badan yang gadang, tapi tidak punya hati. Banyak kok. Berarti sejak dulu memanglah ada manusia badan itu yang gadang, tapi hati ini tidak ada. Harusnya nanti pagadang itu adalah hati. Badan ketek tapi hati lapang. Jadi sehingga menghadapi berbagai macam tantangan dan masalah itu bisa berlapang jiwa, hati na lapang. Tapi kalau seandainya hati menala sampai gadang na badan itu tidak ada nilai. Jadi caranya perintah dari Nabi Musa itu jangan khawatir, jangan takut. Panganan ini tidak ada, tu hati ini tidak ada, badan aja nagadang. Kalau badan saja nagadang itu bisa dikalahkan. Jadi jangan pernah takut dengan hanya melihat secara fisik. Badan yang gadang itu bisa dikalahkan melalui strategi, melalui berbagai macam pendekatan. Itu yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Jadi Nabi Musa mengajak Bani Israel itu sendiri untuk kemudian memasuki wilayah Palestina itu tadi, yang disebut dengan bumi yang suci. Itu sejarah awalnya. Memanglah diperintahkan, tapi kenyataannya mereka tidak mau, mereka enggan. Baru kemudian kini terjadilah Palestina menjadi daerah rebutan dari Israel. Tinggal 5% kini yang orang Palestina hari ini Palestina, karena daerah Palestina itu telah dikuasai oleh Israel sejak sekutu Inggris. Jadi Inggris yang mendorong bagaimana Israel dijadikan sebuah negara sejak tahun 1948. Jadi ada deklarasi dari Inggris yang kemudian mengintervensi itu sehingga Israel menjadi negara yang kuat. Walaupun dulu Israel ada raja Israel yang sisa-sisa itu ada tinggal dua, kemudian kalah, hilang dalam peredaran. Jadi ditaklukkan karena memang ada Raja Bakhtun Nasr yang dari Irak atau disebut dengan Babilonia. Akhirnya orang-orang Bani Israel yang Israel ke sendiri, ada Israel dan ada Yahuda, ada terbagi dua, ada daerah utara dan ada daerah selatan. Kemudian Israel diperangi, kemudian hancur dan kemudian mereka dijadikan budak. Walaupun sejarahnya sama Fir'aun, orang Bani Israel itu semuanya dijadikan budak oleh Fir'aun. Jadi ketika di Mesir itu Nabi Yusuf menguasai Nabi Yusuf menjadi
bendaharawan di Mesir, keluarga-keluarga dari Yakub yang berada di Palestina ini, kemudian mereka pergi ke Mesir, ke Mesir. Jadi daerah-daerah Palestina itu di bawahnya adalah Mesir. Kan kini dulu kalau masa Nabi itu namanya adalah negeri Syam. Di situ ada ada beberapa di bawahnya tuh ada negara, kalau Arab Saudinya di sebelah kanannya tuh, di bawahnya ada Mesir. Di situ ada Gaza. Kalau kini tinggalnya Gaza kini yang menjadi rebutan Israel ya. Jadi Gaza itu yang menjadi rebutan di Israel kini, dan di Jungan itu Lawi itu memang di situ pernah diembargo oleh mereka. Jadi dalam sejarahnya memang Bani Israel pernah menjadi budak. Jadi budak dari Firaun, kemudian dibawa keluar oleh Nabi Musa. Jadi Nabi Musa yang memperjuangkan Bani Israel, karena Nabi Musa juga adalah dari keturunan Bani Israel. Jadi Nabi Musa keturunan dari Yakub melalui jalur Lewi, yang anak Lewi namanya Imron melahirkan anak namanya Musa dan Harun. Iko sapriode. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Yusha. Yusha tadi sahabat yang setia dengan Nabi Musa, menemani Nabi Musa, dan kemudian melanjutkan perjuangan Nabi Musa setelah Nabi Musa meninggal dunia. Bara usia Nabi Musa 70 tahun. Itu sahabat setia dari Nabi Musa itu. Jadi ada teori untuk menemukan di mana keberadaan dari Nabi Khidir tadi, melalui petunjuk dari Allah, ditemani oleh sahabatnya tadi Yusa pula namingian bahwa onyolah tolong song di mana waktu lapeh. Kan isyaratnya itu adalah di mana waktu lapeh, berarti di situ keberadaan dari Nabi Khidir. Jadi dingin, di situ lapehnya, berarti baliknya untuk menemui keberadaan dari Nabi Khidir. Banyak sejarahnya Nabi Musa dalam usia 170 tahun itu banyak interaksi dengan berbagai macam tokoh. Ada Nabi Khidir, kemudian Firaun, kemudian ada Nabi Musa pun pernah singgah di Madian. Kemudian Nabi Musa bermunajat di Bukit Tursinina gitu kan. Jadi Bukit Sinai itu dekat Mesir tuh. Mesir, kemudian Sinai, kemudian habis itu adalah Palestina. Nah, kalau jalurnya Nabi Daud itu kan melalui Yahuda anak dari Nabi Yakub. Di situ kemudian lahirlah dari keluarga itu namanya Nabi Daud alaihissalam. Jadi berbeda jalur Nabi Daud. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, lalu kemudian sampai kepada Zakaria dan Isa. Itu jalur-jalur itu. Nah, setelah Nabi Musa dan Harun meninggal dunia, dilanjutkan oleh Yusa sebagai nabi, lalu kemudian Bani Israel mereka berkomentar, salamu ndak ada yang jadi nabi nabi kami, rasul kami kami hanya dikirimkan nabi kan nabi ya, tadi rasul kan rasul. Nak do nama jadi raja di antara wak Bani Israel Jadi itulah ada sejarahnya namanya Talut dan Jalut. Ada raja Jalut, penguasa yang menguasai badannya tinggi, yang gadang yang sombong, yang menaklukkan, sehingganya orang Bani Israel ya ajak dulu tuh takwi, dia ingin main manang sanang saja gitu. Itu sejarahnya. Lalu kemudian yang menguasai, yang menaklukkan dan ditakuti oleh Bani Israel adalah adanya Raja Talut, Raja Jalut. Si Jalut ada di antara mereka, di antara Bani Israel yang diangkat menjadi raja, yang diminta oleh Bani Israel. Ternyata nan raja tadi ada orang yang tokoh Bani Israel
ada yang datang kepada beliau orang pengembala kambing. Orang Bani Israel ko jo sesepuhe bokumpuhe ke sama macamnya ditunjuklah bahwa disabuianlah diinformasian dan akan menjadi raja pinta engkau tadi ya, pinta boleh kanda berlaku. Permintaan dari Bani Israel, ada di antara mereka yang memimpin mereka itu bukan hanya nabi tapi adalah raja. Itulah nan si Talut ko tadi, si pengembala kambing. Dia minta rajo, kiroe nan rajo nan ditunjuk nan dikirim oleh Allah Ta'ala itu adalah orang biasa. Itu kan ada di dalam Al-Quran disebut orang nan biasa, orang raja mengolah kambing, tidak sesuai dalam ekspektasi dong, tidak sesuai dalam bayangnya dong. Dalam panganai tentu adalah dari keturunan bangsawan, dari keluarga hebat, dari keluarga yang punya apalah namanya bermartabat, bernasab mulia gitu. Nah itu, iya. Kau tukang ngomel kambing, kau sia, kau ndak anu aja doh. Nah itu, jadi orang Bani Israel lah takatu je gayanya, Jadi itu lalu kemudian Nan Talut-ko kemudian menjadi raja memimpin Bani Israel walaupun di awalnya memang ditolak oleh orang Bani Israel sendiri karena dianggap tidak dari suku mereka atau tidak di antara mereka yang terkemuka dan segala macamnya. Lalu kemudian anak Talut itu memang berhadapan dengan Jalut orang nang gadang tadi. Tapi menariknya di situ itulah peran dari Nabi Daud anak muda. Lalu kemudian Raja Talut ko tadinya punya anak gadi akan dicarian pasangan nyulai. Sementara si Jalut ko tadi orang nan rajo nan zolim nan jae yang badannya tinggi itu tadi. Nah, iko yang selalu memusuhi. Caroe dek si Talut ko tadi sia nan barani untuk mahadui si Jalut ko tadi bisa mempersunting putri dari Raja Talut ko tadi. Bani Israel lain ada nang talok dong. Hanyang ni kasadwe. Nak talok madui, nak talok malawan dan segala macamnya. Muncullah di situ Nabi Daud alaihissalam. Padahal pesan dari ayah Nabi Daud ko tadi, ko ikut parang di belakang sajo, jangan kamu ko bana, jangan tampil bana. Tetapi ketika ada sayembara, ada tantangan dari Raja Talut, kanu na ado nang barani mado isi Jalut ke abika takwi yang kasada abika camian kasada. Disitulah Nabi Daud muncul. Nabi Daud yang kemudian itu proses beliau kemudian menjadi raja. Karena beliau mempersunting putri raja dari si Talut. Kan batu karena bisa mengalahkan si Jalut. Si Jalut ko tadi nak badannya tinggi, gadang, diadoi oleh Nabi Daud. Nabi Daud ko memang dalam sejarahnya kemudian menjadi menjadi rasul dan rajo, bisa membuat baju basi, malunaan basi, dan kemudian suaranya ko adalah indah dan merdu. Jadi itu nama pitunang Nabi Daud juga. Jadi Nabi Daud ko membaca kitab Zabur tu suaranya merdu. Jadi Daud ko tadilah madoi si Jalut dengan apa sawaan nama itu? Ketapel kan nama sawaan. Palantiang. Jo palantiang jo batu jadi dicamee. Yalah de si Jalut ko mangalap paya kene kalau nak madoi awak, kalau nak malawan awak. Paya kene bon kencur je baru lontan tu di cialah lain. Kekuatan engkau, senjata engkau je. Beliau mengatakan senjata aku adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala melalui palantiang tadi. Jadi berbekalkan sebuah keyakinan tauhid bahwasanya siapapun kuat banalah lawan yang dia duit dan segala macamnya, tetapi kalau Allah akan mengalahkan, akan kalah. Itulah mulai dasarnya sejarah dari Nabi Daud lah nampak dasar iman yang kuat,
yakin dengan pertolongan Allah, maha doi seperti si Jalut ko tadi, akhirnya ditembaki pelantian aja langsung kepala mati lah si Jalut ko tadi. Itulah kemudian Nabi Daud ko menjadi raja, menaklukkan banyak hal, dan Nabi Daud ko lah yang menjadi nabi dan raja di kalangan Israel itu tadi, dan kemudian memimpin kerajaan. Nah, jadi kerajaan Israel, maka bendera Israel tu ada namanya disabikan dalam sejarah tu The Star David. Jadi nama Nabi Daud ko bahasa mereka tu namanya David. Jadi bendera itu kayak bintang itu adalah The Star David. Nah, jadi bintangnya Daud, bintangnya itu awal mula yang namanya Raja Israel. Kemudian Nabi Daud dilanjutkan kerajaannya oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dengan kehebatan yang luar biasa loh. Dan dikumpulkan Nabi Sulaiman mendirikan masjid. Ada disebut dengan Haikal Solomon namanya. Sulaiman Solomon namanya orang itu. Kemudian Nabi Daud kan namanya David. Itulah ditampil Palestina itu tadi. Bumi Palestina itu tadi yang disebut dekat Masjidil Aqsa, atau di situ ada Haikal Sulaiman itu tadi yang didirikan oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Lalu kemudian memang dihancurkan oleh ada tinggal tersisa dua, Israel dengan Yahuda. Itu yang waktu Nasr yang dari Babilonia atau Irak itu yang kemudian mengalahkan dan menghancurkan. Jadi itu sejarah-sejarahnya. Di dalam Al-Quran memang disebutkan yang berani untuk memasuki semulanya daerah Palestina yang disebut dengan bumi yang suci berdasarkan perintah dari Nabi Musa. Yang lain kalau camik khawatir, hanya 2 orang sahabat Nabi yang kemudian patuh kepada Nabi Musa tadi, yaitu Yusha dan Kalib. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghafilun. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, apabila kamu memasuki daerah tersebut maka berarti kamu menjadi pemenang. Kalau lagi berjuang, kalau lagi punya keberanian, kamu akan menjadi pemenang. Tapi kalau pengacuy, ndak do punya keberanian, disuruh masuk, disuruh menaklukkan, ndak satu doh. Payi udah turun lah kosong beko baru masuk lain. Itu kan main sanang, main mana itu memang kajiannya kajian sejarah tempo dulu, dan kemudian mencari fakta-fakta kini di mana konflik Israel dan Palestina sampai saat ini alun jo pernah belum berakhir. Karena memang itu bukan hanya masalah konflik agama, tapi lah banyak kepentingan di dalamnya. Kalau dicari mana orang Israel itu, di Israel sendiri adalah umat Muslim. Gaza, daerah Gaza itu di situ itu adalah disebut dengan kampungnya Imam Syafi'i. Kemudian yang di Israel kota tadi ada Askalan, jadi ada imam besar yang mensyarah kitab Fathul Bari Al-Asqalani. Jadi itu nama daerah di situ sendiri ada muslimnya gitu. Ada orang Islamnya. Jadi ketika parang-parang saling membunuh itu ada orang agama yang seagama dengan mereka. Di Palestina itu sendiri ada orang Yahudi, di Israel itu sendiri adalah orang Islam di dalamnya. Jadilah banyak kepentingan yang masuk, termasuk kepentingan Inggris yang sebelumnya mendeklarasikan itu, sehingga sampai kini apalah semakin lawih Israel kok tadi. Jadi sejarahnya seperti itu. Kalau seandainya awak berpikir kalah ada dulu tuh ini disuruh untuk menguasai daerah, iya, tapi mereka kemudian tidak beriman. Dulu mereka tidak beriman, tidak namuah, maka kemudian tidak sesuai dengan skenario atau apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa tadi. Mereka berdua yang seperti Yusha dan
Kalib itu sendiri adalah orang yang yakin dengan pertolongan Allah dan Allah akan tunaikan janjinya. Jadi mereka punya keberanian dan duoko tadi yang untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah kamu bertawakal kepada Allah jika kamu beriman. Jadi kata kuncinya adalah ketika menjalankan perintah dari Allah, apapun kondisinya itu harus dimulai dengan sebuah keyakinan dengan pertolongan Allah. Nabi Musa ketika dikaja oleh Firaun, lalu kemudian mentok di depannya tu adole lawi, ndak kamakalari lay, sementara di belakangnya itulah dikapung oleh Firaun. Mencari kondisi seperti itu, Nabi Musa tidak panik. Nabi Musa tetap berdoa kepada Allah, yakinnya dengan pertolongan Allah. Jadi nyola berusaha untuk menghindar lari, tapi berada pada titik yang mentok. Dan boleh menyerah kepada Allah Ta'ala. Diperintahkan Allah Ta'ala, diisyaratkan tungkai tadi ke arah laut, akhirnya ada mukjizat bisa membalah laut. Yakin. Kemudian seperti Nabi Daud tadi, Nabi Daud menghadapi si Jalut, badannya gadang dan segala macamnya, dengan persenjataan yang lengkap, dengan perlindungan diri lengkap, laba lindung baju badan ni kosa macam lalu kemudian pakai senjata menghadapi Nabi Daud kecil ketika Daud masih muda, dengan palantiang sesuawanya, dengan ketapel, tapi dengan pertolongan Allah. Kaji, jadi Nabi Daud ketika menghadapi itu terjadi dialog. Dialog di dangalo dia udah CBE dari si Jalut mengalu pajak kenyang kau nak melawan ambo. Alun ada pengalaman, ndak punya persenjataan, engkau penggaan. Senjata engkau. Orang tu perang modelnya adalah perang urat saraf itu sendiri. Apa senjata lengkap, engkau pun engkau punya. Jadi nyukanayan mental dulu. Tapi dari Nabi Daud ndak kena mentalnya, bertambah yakinnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatunya itu adalah karena pertolongan Allah. Kamu yakin? Dengan keyakinan itu Allah akan memberikan pertolongan kamu. Walaupun orang gadang, walaupun musuh kau hebat dan segala macamnya, kalau bagi Allah tidak ada yang sulit. Jadi tidak ada putus asa, harus tetap optimis, harus ada keyakinan. Itu pula lah prinsip yang dimiliki oleh Yusha dan Kalib itu tadi. Jadi soal kesetiaan, membangun persahabatan dalam menjalankan perintah dan mandat dari Nabi Musa, tidak ada ketakutan dan kecemasan. Yang ada adalah sebuah keyakinan dengan pertolongan Allah. Dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allah tidak sambung itu kawak manusia, tidak bisa disambung. Awak barang kalamak dewa. Allah Ta'ala menjanjikan bahwa bagi orang berbuat baik Allah akan memberikan pertolongan. Orang yang setia akan diberikan pertolongan Allah Ta'ala. Jadi kan ada perintah itu dijalankan oleh Yusha dan Kalib. Apalagi mahadui orang-orang yang badannya saja nak gadang, badannya nak ada, adanya hati nak ada. Itu hati nak ada, dia tak ada bahati. Tapi kalau Nabi Daud memang dia punya hati, badannya nak gadang, pihak akai nak ada je. Jadi itu yang disebutkan kalau di ayat 24 nya dikatakan qalu, orang Bani Israel kau menjawab lagi, qalu, mereka berkata, ya Musa inna lan nadkhulaha abada madamu fiha. Kau sebagai jawaban, wahai Musa, kami akan masuk ke negeri itu salamu mereka ada di situ. Salamu orang Palestin tu yang ada di situ nya nak masuk salamu lamuai deh. Nak masuk kami dah. Jadi orang Palestin ko jabarin ya, orang-orang yang perkasa, pemberani. Sampai kini kan berani ya bagai ya. Walaupun Palestin kini itu adalah yang telah berinteraksi dengan orang-orang Arab, kemudian lah beragam dari kelompok mereka. Kalau yang di Gaza itu kini kan kelompok Hamas ini, jadilah ada perangnya itulah perang politik, lah perang lain lah modelnya. Jadi mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya kami
sekali-kali kami tidak akan memasuki negeri yang engkau sebutkan itu selama-lamanya, madamu fiha, selama mereka berada di dalamnya. Fazhab anta wa rabbuka, engkau aja lah pai, kan engkau menyatakan engkau bersama Tuhan engkau, engkau aja lah pai. Faqatila, maka perangilah oleh engkau berdua mereka itu. Kece orang Yahudi dan kelompok dan 10 aku tadi, geng-geng yang 10 aku tadi, tidak mau pai lai. Kami nak sesatu doh, kami nak ikut doh, bunuh diri je kami tu nyo. Inna hauna qaidun, biarlah kami menunggu je siko. Kami duduk aja di siko, kami mau ni aja siko, pailah engkau. Iko tadi kan ada disebutkan bahwa mereka itu kan berada di dalam kondisi kegalauan selama 40 tahun di padang itu tadi. Disitulah disuruh memasuki daerah yang disebut dengan Skiniko, Palestina. Kalau dalam Al-Quran disebutkan adalah Ardal Muqaddasah, bumi yang suci, bumi yang berhasil. Jadi orang Yahudi hanya ingin duduk-duduk senang, ingin santai. Nyo kecian painya lah kau Musa, utuslah 2 orang anggota yang kau tu naik pai, kami nak satu doh. Selama mereka ada di situ, kami nak masuk-masuk, kami nak satu-satu, kami duduk-duduk saja menunggu kabar di situ. Itulah karakter-karakternya orang Yahudi. Tapi kini orang Bani Israel ke tadi. Jadi kalau kini itulah banyak kepentingan lain yang masuk sehingga terjadilah perang yang berkepanjangan yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta yang luar biasa. Mari kita renungkan, bagi kita umat Islam, Palestina itu kenapa berkepentingan, karena itu termasuk wilayah yang bersejarah, karena Nabi Muhammad Isra di situ, lalu kemudian Baitul Maqdis termasuk tempat yang menjadi kiblat bagi umat Islam selama 6 bulan. Itu yang kemudian ketika Nabi Muhammad lah selesai Isra, lah selesai Mi'raj, itu Nabi Muhammad masih berkiblat ke situ. Itu ketika pindahnya Nabi Muhammad salat asar di Masjid Kiblatain di Dakik Madinah itu. Jadi bagi yang umrah kan ada ziarah ke Masjid Kiblatain. Jadi 2 kiblatnya mungko belakang. Jadi itu sejarahnya Nabi Muhammad kemudian diperintahkan untuk berkiblat ke Masjidil Haram. Karena masjid yang pertama di dalam sejarah disebutkan masjid yang pertama itu adalah Masjidil Haram. Kemudian yang keduanya itu adalah masjid, baru Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa dulu tu nak sama takam masjid dan awak bayangan kini dah. Nah, jalan itu adalah sebuah wilayah, sebuah tampe ada di peta di situ. Di situ Nabi Muhammad solat. Nah, itu lalu bisa dibayangkan bentuk kubah takah dia awak, takah model pakai menara dan segala macam lo masjidnya do gitu. Jadi makanya kita berkepentingan, bahkan Nabi menyampaikan ada 3 masjid yang memang harus direncanakan untuk mengunjunginya. Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabi, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kalau di Masjidil Haram mau sholat di situ dapat pahala 100.000. Kemudian kalau di Masjid Nabawi 1.000. Kalau Masjid Aqsa 500. Jadi ada nilai-nilai istimewa beribadah dan sholat di masjid yang memang harus disengaja untuk mendatanginya. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.